bola Indonesia kembali terguncang hebat setelah PSSI memberhentikan kontrak Shin Tae-yong. Kabar ini tentunya menjadi perpisahan terpahit yang gak diinginkan oleh jutaan penggemar timnas Indonesia. Di balik keputusan itu ada satu cerita yang belum terungkap. Cetak Gol coba merangkum kejanggalan pemutusan kontrak Shin Tae-yong sebagai berikut. Tiba-tiba mendapat desakan mundur. Erick Thohir tertangkap kamera bertemu dengan salah satu pundit ternama Indonesia yakni Tommy Welly. Pertemuan keduanya berlangsung saat timnas Indonesia melawan Laos di Piala AFF. Pandit kontroversial ini terlihat akrab dengan orang nomor 1 di PSSI. Keduanya diketahui saling bertukar pikiran terkait rencana untuk kemajuan timnas Indonesia. Bung Toel menyebut Erick Thohir sebagai sosok tepat untuk menyampaikan kritikan dan unek-uneknya. Dia menganggap pemilik Oxford United ini gak baperan seperti netizen Indonesia. Poin kesimpulannya, sebenarnya Ketum gak bawa perasaan soal kritikan saya. Kritikan saya adalah bentuk dari pengawasan sepak bola dan tim nasional, ungkap Bung Toel kepada awak media. Pertemuan keduanya justru menjadi kabar bola panas di kalangan supporter. Mayoritas dari mereka berspekulasi ada pemufakatan jahat yang didiskusikan untuk menyingkirkan Shin Tae-yong. Apalagi Bung Toel dikenal sangat vokal dalam menyerukan hujatannya kepada Coach Shin. Gak heran netizen dibuat naik darah melihat dirinya bertemu dengan Erick Thohir. Puncaknya, akun Volt Anonim membocorkan data pribadi Bung Toel. Bukannya mawas diri, pria berumur 51 tahun ini menganggap tindakan tersebut norak dan gak beradab. Ini tindakan norak, kampungan, dan tidak beradab. Terornya semakin menjadi-jadi sejak saya mengkritisi keras pelatih timnas STY di turnamen Piala AFF, ujar Bung Toel. Ancaman kebocoran data juga dirasakan oleh Justinus Laksana. Pria yang akrab disapa Coach Justin ini dihujat netizen karena ikut menyuarakan pemecatan Shin Tae-yong. Alhasil pandit 65 tahun ini kena mental dan kapok mengkritik Shin Tae-yong. Coach Justin lebih memilih untuk nggak memberitakan Shin Tae-yong demi keselamatan keluarga dan rekannya. Demi keamanan dan kenyamanan keluarga serta rekan-rekan gue di industri bola, gue putuskan untuk berhenti bahas STY, tutur Coach Justin di X. Isu pemecatan yang semakin meluas. Isu pemecatan Shin Tae-yong semakin meluas dengan bocoran dari salah satu exco PSSI. Hairul Anwar tiba-tiba mengunggah postingan perpisahan dengan caption terima kasih. Terima kasih STY atas kebersamaan dengan timnas Indonesia selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi dari sepak bola Indonesia, tulis Hairul di Instagramnya. Pernyataan ini pun langsung membuat heboh pecinta sepak bola Indonesia. Namun spekulasi tersebut dibantah oleh petinggi PSSI lainnya seperti Ahmad Riyad. Ahmad Riyad menyebut Shin Tae-yong masih akan terus menukangi skuad Garuda. Akan tetapi pernyataan Ahmad Riyad ini ditimpali dengan nada agak lain oleh Vivin Cahyani. Anggota exco PSSI ini secara halus mengatakan bakal ada pergantian pelatih. Belum ada keputusan resmi dari PSSI. PSSI punya target besar menuju ke Piala Dunia dan perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi menuju ke yang lebih baik dari segala sisi, ungkap exco PSSI tersebut. Sederet omongan pelin-pelan dari exco PSSI membuat netizen semakin kebingungan. Namun di saat bersamaan, banyak media luar negeri yang juga ikut membocorkan nasib Shin Tae-yong. Tuttosport menuliskan jika Erick Thohir akan mengganti Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan. Timnas Indonesia akan mengganti pelatih. Erick Thohir, presiden PSSI saat ini yang sebelumnya pernah menjadi pemilik Inter Milan, cukup serius membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tulis Tuttosport.
PSSI bahkan gak menampik timnas Indonesia bakal ada pergantian pelatih dalam waktu dekat. Saat itu Erick Thohir dirumorkan bakal bertemu dengan Louis van Gaal. Berita ini datang dari salah satu pengamat senior yakni Haris Pardede. Februari itu delegasi PSSI akan terbang ke Belanda. Ngapain mereka terbang ke Belanda? Kabarnya mereka akan bertemu dengan Louis van Gaal, ungkap Bung Harpa. Memecat Shin Tae-yong yang sudah berikan dedikasi penuh. Kepastian masa depan Shin Tae-yong pun akhirnya mulai terjawab penuh. Lewat konferensi pers, PSSI berani melawan arus dengan nekat memecat Shin Tae-yong. Erick Thohir selaku ketua mengungkapkan, pemecatan Coach Shin bertujuan demi perkembangan timnas yang lebih baik. Kita melihat perlunya pelatih yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia, terang Erick Thohir. Namun di PHK-nya Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan sangat disayangkan oleh banyak pemain timnas Indonesia. Salah satunya Rizky Ridho yang memberikan komentar haru di Instagram. Pemain Persija Jakarta ini sudah menganggap Shin Tae-yong sebagai orang tua kandung. Beliau bukan sekadar pelatih, tapi juga mentor, orang tua, teman, dan panutan. Ia mendorong saya melampaui batas, menanamkan kedisiplinan, membangun mental kuat, dan membantu saya tumbuh menjadi pemain seperti sekarang. Kalimat patah hati juga dilontarkan oleh bek tangguh timnas yakni Justin Hubner. Saya tidak melihat alasan apapun kenapa PSSI harus mengganti Coach Shin. Saya sangat kecewa, ungkap El Preman. Jay Idza selaku kapten juga kaget karena kebersamaannya dengan Shin Tae-yong harus cepat berakhir. Pelatih, terima kasih untuk kenangannya yang Anda buat bersama timnas. Kita menciptakan sejarah bersama dan saya menikmati setiap momen itu, tulis El Capitano. Senada dengan Bang Jai, Tom Haye dan Martin Paes juga dibuat terkejut dengan keputusan cepat PSSI. Keduanya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Coach Shin. Bukan cuma sederet bintang timnas Indonesia, para supporter pun ikut menyayangkan perpisahan ini. Para fans militan Garuda menilai Coach Shin sudah bekerja baik dengan dedikasi tinggi. Bahkan Shin Tae-yong juga dianggap sebagai pelatih yang gak mata duitan. Loyalitas pelatih asal Korea Selatan ini dibuktikan saat dirinya rela menolak banyak tawaran pihak lain. Antara lain, Shin Tae-yong ogah menerima tawaran timnas Cina meski diiming-imingi gaji fantastis. Ada 10 tawaran untuk saya, tentunya ada yang lebih baik dari tempat lain. Tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan rakyat Indonesia, ungkap Coach Shin saat diwawancarai KBS World. Shin Tae-yong juga dinilai sebagai sosok yang tulus dan ikhlas dalam menjalani pekerjaannya. Hal ini dibuktikan di mana Coach Shin sempat menangis setelah Indonesia gagal lolos ke Olimpiade. Di momen itu, para penggawa Garuda Nusantara menjadi saksi air mata Coach Shin yang meleleh. Gak cuma itu, Shin Tae-yong juga rela berkorban untuk kemajuan timnas Indonesia. Dirinya bahkan gak sungkan-sungkan ikut senang dengan kemenangan timnas Indonesia walaupun hati sedang menangis. Saat itu Coach Shin sukses menyingkirkan Korea Selatan di babak semifinal Piala Asia U23. Dengan wajah tersenyum tipis, Shin Tae-yong pun ikut merayakan kemenangan Indonesia. Bahkan Coach Shin gak peduli meskipun dirinya mendapat kecaman dari media lokal negeri ginseng. Kejanggalan aneh pemecatan Shin Tae-yong. Ketulusan hati Shin Tae-yong juga bisa ditunjukkan saat dirinya berjanji akan menghabiskan masa tuanya di tanah air. Apalagi PSSI sudah memberikan fasilitas Golden Visa kepada Shin Tae-yong. Namun nyatanya pemecatan ini terjadi dan membuat kecewa keluarga Shin Tae-yong. Gak terkecuali Shin Jae-won yang gak menyangka sang ayah bakal terdepak dari kursi kepelatihan. Shin Jae-won mengecam keputusan PSSI karena sang ayah dinilai telah bekerja cukup baik. Dia menganggap Shin Tae-yong telah berhasil mengangkat performa Indonesia dari titik terendah.
Shin Jae-won juga kecewa karena PSSI telah memperlakukan buruk ayahnya. Bahkan sang anak dengan tegas menentang sejauh mana prestasi timnas Indonesia tanpa Shin Tae-yong. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan, bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku tetap diam. Tulis Shin Jae-won. Kekecewaan juga datang dari media asal Korea Selatan yakni Sporky. Sporky menyebut keputusan PSSI mencopot Shin Tae-yong adalah sebuah tindakan kekonyolan. Ini adalah keputusan yang konyol. Pelatih Shin Tae-yong memimpin Indonesia dan mengubah tim yang dianggap lemah di Asia Tenggara menjadi salah satu tim terkuat. Tulis kanal berita olahraga tersebut. ESPN bahkan memprediksi Indonesia akan tersingkir di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Media asal Amerika Serikat ini menganggap Shin Tae-yong sebagai sosok kunci keberhasilan Indonesia. Indonesia bisa jadi tersingkir dari persaingan kualifikasi Piala Dunia. Apalagi di bulan Maret mereka akan bertemu Australia dengan status tim tamu, tulis media Amerika tersebut. Gak cuma dari dunia internasional, berita pemecatan Shin Tae-yong juga menjadi kabar panas satu Asia Tenggara. Media jiran yakni Harimau Malaya dibuat terkejut dengan kabar tersebut. Dunia sepak bola Indonesia sedang bergejolak ketika Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia mengambil keputusan drastis dengan memecat pelatih kepala mereka, Shin Tae-yong, tulis Harimau Malaya. Namun media Vietnam malah menyebut keputusan pemecatan Shin Tae-yong sangat tepat. Shin Tae-yong kehilangan poin serius di mata PSSI. Banyak pendapat yang menyebut taktik kapten ini sudah tidak cocok lagi untuk sepak bola Indonesia, tulis media negeri Pamanho tersebut. Kejanggalan pemecatan Coach Shin terendus karena dirinya baru dipecat usai Piala AFF. Padahal dalam konferensi pers, pihak federasi sudah ingin memecat Coach Shin setelah kekalahan kontra Cina. Namun pihak federasi malah menahannya karena Shin Tae-yong mempersembahkan kemenangan melawan Arab Saudi. Anehnya PSSI justru meminta Coach Shin melatih di turnamen AFF. Coach Shin kemudian menuruti kemauan federasi menurunkan tim U22. Belum lagi saat itu Erick Thohir nggak memberikan desakan dan hanya meminta Shin Tae-yong memberikan yang terbaik. Ya sama targetnya kalau ikut, kita harus berikan yang terbaik. Dan ini kesempatan pemain muda kita U22 untuk bisa mulai menggantikan para pemain senior kita yang sudah di atas U23, ungkap Erick Thohir. Namun di tengah kompetisi, Erick Thohir malah mendesak Shin Tae-yong lolos ke semifinal. Semua uji coba harus dimaksimalkan, apalagi kemarin bisa menang lawan Myanmar dan mengimbangi Laos. Oleh karena itu konsekuensinya ya kita targetkan timnas tembus semifinal, ungkap Erick Thohir. Gak heran PSSI dianggap pelin-pelan dan sengaja mencari alasan untuk mendepak Coach Shin. Namun Erick Thohir membantah pemecatan Shin Tae-yong karena desakan banyak pihak. Satu pertanyaan Pak, ada isu mengenai tekanan dari mafia bola untuk menggantikan Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih Pak. Ada juga yang bilang Pak Erick ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Terima kasih Pak. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Adidas Predator League Firm membuat kemampuanmu meningkat seperti Jude Bellingham. Cek linknya di bawah ini. Terlalu cepat menunjuk pelatih. Gak perlu waktu lama bagi Erick Thohir menunjuk pelatih pengganti Shin Tae-yong. Ketua PSSI ini langsung membocorkan klasifikasi calon pelatih anyar timnas Indonesia. Benuanya Eropa, negaranya Belanda, dan rekor kepelatihannya bagus, jelas Erick Thohir kepada awak media. Namun publik segera mengetahui siapa calon arsitek Garuda Nusantara selanjutnya. Pasalnya Fabrizio Romano sudah mengantongi nama sosok yang dimaksud. Jurnalis kondang asal Italia ini menyebut Patrick Kluivert akan dikontrak PSSI selama 2 tahun. Kesepakatan telah tercapai untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia. Kluivert dikontrak 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Tulis pemilik jargon Here We Go tersebut. Keputusan ini langsung mendapat kecaman publik tanah air. Alasannya karena masih banyak pelatih asal Belanda yang jauh lebih baik berkualitas dibandingkan Kluivert. Sebut saja Erik ten Hag yang menganggur setelah dipecat Manchester United.
Pelatih berkepala botak ini dianggap punya mentalitas juara yang gak bisa diragukan lagi. Meskipun tampil melucu bersama Setan Merah, Ten Hag pernah mengantarkan Ajax Amsterdam ke babak semifinal Liga Champions. Frank de Boer juga bisa dijadikan opsi lain oleh PSSI. Dirinya menganggur selama 1 tahun setelah terakhir kali dipecat Al Jazeera di akhir tahun 2023 lalu. Sayangnya nama tersebut dipastikan sulit bergabung dengan alasan gaji selangit. Para fans Garuda menganggap kualitas Kluivert dianggap pas-pasan dengan track record buruk. Bahkan Curaçao kebingungan dengan keputusan PSSI menunjuk Kluivert. Pasalnya, Kluivert hanya bisa membawa skuad Dushi Khosrow menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF. Catatan hitam Patrick Kluivert. Terpilihnya Patrick Kluivert menjadi pelatih benar-benar membuat cemas publik tanah air. Pasalnya, track record buruk pelatih Belanda ini terus menghantui di dalam maupun luar lapangan. Di luar urusan sepak bola, Kluivert ternyata memiliki setumpuk masalah. Usut punya usut, juru taktik 48 tahun ini pernah terjerat kasus kekerasan seksual. Patrick Kluivert sempat dituduh melakukan pemerkosaan ke perempuan 20 tahun. Momen tercela ini terjadi pada tahun 1997 ketika dirinya masih berseragam Ajax Amsterdam. Korban mengaku diperkosa secara sadis oleh 4 orang pria sekaligus. Gadis muda tak berdosa ini mengenali salah satu di antara pemerkosa adalah Patrick Kluivert. Namun kasus biadab ini ternyata menguap begitu saja karena nggak sampai ke tingkat pengadilan. Jebolan Ajax Amsterdam ini juga jadi buronan lantaran gagal bayar hutang taruhan. Kasus yang terjadi pada tahun 2017 ini pun gak lepas dari sorotan media internasional. Apalagi saat itu sang pelatih masih menukangi Akademi FC Twente. Patrick Kluivert dilaporkan diperas oleh geng kriminal selama bertahun-tahun karena utang judi yang menumpuk lebih dari 1 juta euro. Bunyi laporan dari Bleacher Report. Produk laptop Indonesia juga nggak kalah canggihnya dengan luar negeri. Contohnya Advan Work Plus yang bisa membuat efisien kerjamu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kejanggalan pemecatan Shin Tae-yong. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan federasi ini bakal berujung blunder? Atau justru Patrick Kluivert menjadi pengganti ideal yang bisa membawa prestasi timnas Indonesia lebih baik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.